Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo Sobat Asik. Tayangan kali ini berbeda sekali. Kali ini kita akan membahas terkait kajian Islam, terkait Islamofobia. Yang pertama-tama, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu atas waktunya yang sudah bersedia menjadi narasumber kami. Tanpa mengulur waktu yang panjang, ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Aro Abersojaya dan beberapa rekan saya Melati Kusuma dan Lintang Adiaga. Boleh dada-dada ke kamera. Nah, kali ini langsung saja kita memperkenalkan narasumber kece kami, yaitu Ibu Dr. Siti Mutia Setiawati MA. Kepada Ibu, kami persilakan. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa senang dan bangga mendapat tamu yang istimewa hari ini. Perkenalkan, nama saya seperti tadi disebutkan, nama saya Siti Mutia Setiawati. Saya mengajar di Departemen Ilmu Hubungan Internasional di SIPOL Universitas Gadjah Mada. Bidang saya itu sebetulnya politik dan pemerintahan Timur Tengah, kemudian geopolitik Timur Tengah dan hubungan internasional Timur Tengah, serta political Islam, Islam politik lah kalau dalam bahasa Indonesia. Kemudian saya juga mengajar politik luar negeri Indonesia dan regionalisme Uni Eropa. Itu yang mungkin relevan dengan hari ini. Saya memang mengamati perkembangan gerakan politik Islam khususnya di Timur Tengah, ya. Jadi gerakan politik Islam di Timur Tengah itu yang kita tahu dari Ikhwanul Muslimin di Mesir, kemudian Jihad Islam dan Hamas di Palestina atau di Gaza, ya, kemudian di Lebanon ada Hizbullah gitu, ya, yang akhir-akhir ini muncul seperti ISIS itu, Islamic State of Iraq and Syria, yang itu saya melihat di luar dari fenomenanya berbeda dari gerakan politik Islam yang saya sebutkan tadi. Jadi itu awal mula kemungkinan Anda mendapatkan nama saya karena memang saya concern saya atau bidang yang saya tekuni salah satunya adalah gerakan politik Islam. Gimana Sobat Arsip? Latar belakang dari narasumber kami, Ibu Dr. Siti Mutia Setiawati MA ini sangat beragam. Nah, langsung saja tanpa mengulur waktu yang panjang, langsung kita masuk ke diskusi siang hari ini terkait Islamofobia. Kepada moderator Melati Kusuma, saya persilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya. Ya Ibu, saya langsung masuk ke pertanyaannya Ibu. Ya. Untuk pertanyaannya itu, kita kan mesti tahu apa itu sebenarnya Islamofobia. Nah, menurut Ibu sendiri, Islamofobia sendiri itu apa Ibu? Ya, Islamofobia itu seperti fobia itu artinya takut, ya. Jadi Islamofobia itu adalah ketakutan terhadap Islam itu, dasarnya seperti itu. Tapi dalam perkembangannya itu bukan hanya takut. Kalau orang takut itu kan malah lari tuh, misalnya. Ini takut itu dengan cara yang merugikan Islam, ya. Misalnya mendiskriminasikan, kemudian menyerang, menuduki, itu, ya. Ekspresi dari Islamofobia sendiri yang merugikan Islam. Kalau hanya sekedar takut, saya kira tidak merugikan lah. Takut dan sekaligus ekspresi. Kalau kita takut terhadap hantu itu kan lari tuh mestinya, ya. Ini takut, tapi ada juga yang takut tapi malah mukul, itu juga bisa. Nah, ekspresi takut lah itulah yang dialami umat Islam kalau akhir-akhir ini, gitu, ya. Islamofobia adalah semacam artinya ketakutan, ya. Itu situasi ketakutan terhadap Islam, ya, secara agama, baik itu secara agama maupun penganutnya, ya, terhadap agamanya, ajaran-ajaran agamanya maupun penganutnya. Nah, selanjutnya Ibu, sebenarnya kapan istilah Islamofobia itu mulai muncul? Kalau istilah Islamofobia, kalau istilah itu memang baru, ya. Istilah itu baru muncul itu setelah ada serangan menara kembar Amerika Serikat, ya, yang dikenal dengan 9/11 itu, ya, 11 September 2001 itu mulailah muncul istilah
Islamophobia karena dituduh yang mengebom Menara Kembar Amerika itu Al-Qaeda, yang itu adalah gerakan politik Islam gitu ya, yang dipimpin oleh Osama bin Laden. Jadi dari sana kemudian digambarkan Islam itu suka menyerang, suka menggunakan kekerasan seperti itu ya. Tapi kalau situasi takut terhadap Islam itu sudah zaman Nabi ya. Nabi Islam dikenalkan itu semua sudah terus takut, karena takut kenapa? Karena ajaran ini memang merubah perangai ya, tidak boleh judi, itu kan berat kalau orang sudah terbiasa judi, tidak boleh zina, tidak boleh judi, tidak boleh makanan minum arak, tidak boleh apalagi ya makan babi, itu kan kalau sudah terbiasa itu susah, jadi itulah takut gitu ya. Jadi ada ketakutan itu sudah sejak zaman Nabi mulai mengenalkan Islam. Tapi istilah Islamophobia muncul lebih banyak muncul ketika terjadi serangan Menara Kembar Amerika Serikat 2001. Pertanyaan selanjutnya Ibu, di mana Islamophobia itu pertama kali mulai ada dan akhirnya berkembang sekarang? Ya, itu tadi saya katakan yang punya ide, yang korban dapat dikatakan korban itu kan Amerika, merasa korban negaranya diserang oleh kelompok Islam. Kemudian mulailah di sana dia menggambarkan bahwa Islam itu menakutkan, ya. Jadi digambarkan ya seluruh dunia. Kemudian negara yang menjadi sasaran adalah tentu saja negara-negara Islam. Ya, seperti tadi saya katakan, Afghanistan itu dianggap menyembunyikan Osama bin Laden diduduki Amerika. Ya, baru 2022 atau dia pergi 2001 sampai 2022 kemarin. Ya. Kemudian itu mulainya. Kemudian negara-negara yang itu Ikhwanul Muslimin, Mesir kan kita terjadi pergolakan. Kemudian Hamas jadi sasaran serangan serangan Israel terus menerus. Itu kan juga karena ada ini dianggap itu gerakan politik Islam yang selalu menggunakan kekerasan. Di Lebanon ada Hizbullah yang Amerika juga menekan kemudian menyerang gitu ya. Tapi sebetulnya Hizbullah itu tahun 2000 berhasil mengusir Amerika Serikat dari Lebanon kalau Hizbullah. Jadi keadaannya beda-beda, tapi intinya Islam itu digambarkan sebagai agama yang mengajarkan kekerasan gitu. Sehingga semua orang takut gitu. Sebenarnya apa faktor terbesar kenapa akhirnya orang-orang ini merasa kalau Islam itu agama yang membahayakan gitu? Bagaimana? Ya, Kapan? Enggak. Apa faktor yang akhirnya bisa menyebabkan kalau orang-orang punya pikiran kalau ini tuh agama yang sangat menyeramkan? Ya karena begini, karena itu tadi yang pertama serangan Menara Kembar Amerika. Kalau kemudian kita teliti lebih lanjut, misalnya saya penelitian S3 saya kan di Lebanon, Hizbullah itu memang melakukan kekerasan, tetapi orang yang diberitakan itu yang benar ya, tetapi tidak semua yang benar diceritakan. Hizbullah benar melawan Amerika, tapi kenapa dia melawan itu tidak pernah diceritakan. Ya, Hizbullah melawan kedatangan Amerika di Lebanon karena dia selalu mendukung Israel menyerang kelompok Syiah di Lebanon gitu. Makanya muncul gerakan itu, gerakan Hizbullah. Jadi Hizbullah menggunakan kekerasan sebagai reaksi, ya, sebagai reaksi itu yang nggak pernah diungkap. Oke, kemudian kalau kita lihat Ikhwanul Muslimin itu menggunakan kekerasan dulu karena kemudian dilarang ya. Tapi kalau Ikhwanul Muslimin itu gerakannya kemudian dimatikan oleh Mesir kan dilarang. Meskipun kemudian dia diperbolehkan dan menang dalam pemilu Palestina di tahun 2006, dia tetap dianulir, kemudian dia dipojokkan. Ini kan bibit ini ya bisa dimatikan sekarang, tapi one day dia akan muncul. Di Afghanistan, Amerika Serikat hadir di Afghanistan dengan alasan mengejar Al-Qaeda, ya, mengejar Osama bin Laden.
Osama bin Laden sudah ditemukan, bahkan dibunuh oleh Amerika Serikat dan jasadnya dibuang di laut. Tapi kok tetap aja Amerika Serikat ada di Afghanistan. Taliban menyerang, Taliban menggunakan kekerasan, intinya untuk mengusir Amerika Serikat. Nah sekarang yang diceritakan Amerika Serikat kan Talibannya yang menggunakan kekerasan, ya, bukan mengapa dia menggunakan kekerasan. Katakanlah ISIS muncul di Irak, ya. Irak diduduki Amerika sejak 2003. ISIS muncul 2011. Kalau Anda dijajah orang dan diam saja, itu Anda nggak normal. Karena hak Anda yang paling berharga yaitu tanah itu kan pride-nya orang, itu kan harga dirinya orang. Kalau Anda harga diri Anda diinjak-injak diam saja, itu malah Anda kelainan. Ya, kalau jadi memang diberitakan kekerasan, saya setuju menggunakan kekerasan. Tapi yang jarang diungkap adalah mengapa mereka menggunakan kekerasan. Berarti sebenarnya pelaku utama dari Islamofobia ini Amerika Serikat itu sendiri ya Bu? Tidak, Amerika Serikat sendiri dalam perkembangannya, ya kan? Dia di Uni Eropa, di Eropa kan juga misalnya Prancis, ya. Prancis itu punya komunitas Islam, ya, yang itu para imigran yang datang dari negara-negara yang dulu dijajah Prancis seperti Aljazair, kemudian Tunisia, Maroko, 3 negara Afrika Utara ini pernah dijajah Prancis. Terus kemudian mereka itu datang ke Prancis atau sudah sejak dulu kemudian punya komunitas dan mereka masih berpegang pada ajaran Islam gitu ya. Itu juga dianggap menakutkan karena kemudian pernah terjadi bom tahun 2015 ya kalau nggak salah di Prancis lah, itu muncul juga kemudian Islamofobia gitu ya. Di sini kan dianggap cabangnya Al-Qaeda ada di Eropa gitu ya. Kemungkinan benar, tapi saya nggak meneliti sampai itu ya. Kemungkinan benar. Setelah itu Perancis semakin memojokkan Islam, misalnya tidak boleh menggunakan simbol-simbol keagamaan seperti pakai hijab, berenang pakai baju renang Muslim, itu nggak boleh gitu. Jadi itu kan menunjukkan ketakutan ya. Tidak hanya di Amerika, Eropa juga menjalar ke Jerman, yang Jerman juga punya komunitas Turki karena dulu Turki kan membela Jerman ya, ikut bersama Jerman dalam Perang Dunia Pertama misalnya seperti itu. Jadi tidak hanya Amerika, bahkan nanti perkembangannya ya sampai Asia gitu. Ya contohnya Rohingya di mana? Rohingya di Myanmar itu kan komunitas Muslim yang kemudian diusir, itu kan juga ekspresi dari Islamofobia gitu. Oh iya, dan selanjutnya itu apa saja bentuk dari fenomena Islamofobia ini? Bentuk-bentuk dari Islamofobia yang saya katakan tadi ya, diskriminasi terhadap kelompok Islam, penekanan terhadap kelompok Islam, stigma itu loh Mbak yang berat. Islam itu digambarkan sebagai agama kekerasan, agama yang tidak toleran, agama yang eksklusif, tidak mau menerima perbedaan. Stigma-stigma itu yang selalu dilontarkan oleh mereka terhadap kelompok Islam gitu. Yang berat itu di situ. Mereka sebetulnya juga tidak semuanya Islamofobia. Banyak di sini kan kita juga banyak dosen tamu, saya juga punya mahasiswa asing ya, datang dari Eropa, dari Amerika, dari Australia. Mereka itu mengatakan kaget, loh saya kok tidak menemukan seperti yang digambarkan gitu, sangat helpful gitu ya, sangat ramah gitu. Islam memang sholat itu harus 5 waktu, tetapi tidak pernah mengganggu yang lain.
gitu ya. Mereka tidak juga pernah mengajak-ngajak yang lain untuk masuk Islam dengan cara-cara yang tidak benar gitu ya. Mereka itu pengakuannya orang asing gitu. Setelah datang ke Indonesia ya beda yang dari yang mereka pikirkan sebelumnya. Berarti Islamofobia itu berhasil, tetapi ketika dibuktikan tidak terbukti gitu. Bagaimana dampak Islamofobia terhadap individu maupun komunitas muslim? Dampak Islamofobia itu jelas kan. Yang pertama adalah kalau yang saya amati di Timur Tengah gitu ya, umat Islam itu terpecah ya. Jadi digambarkan yang serem-serem itu adalah yang punya itu tadi gerakan politik Islam. Padahal kan misalnya Amerika Serikat kan tidak menduduki Arab Saudi. Ya tentu saja Arab Saudi nggak punya gerakan politik Islam kan, ya. Kalau dia menduduki Irak muncul ISIS, ya dia datang ke Lebanon yang muncul Hizbullah, ya dia kalau Ikhwanul Muslimin beda ya karena itu Inggris bukan Amerika sudah lama ya itu karena Inggris menjajah Mesir gitu ya. Nah itu jadi lain-lain ya di masing-masing negara itu berbeda-beda dalam hal dampaknya. Tetapi kalau kita lihat secara keseluruhan itu terpecah karena mereka mengatakan Arab Saudi dan ini negara yang aman, damai gitu. Karena ada kepentingan Amerika Serikat di situ untuk eksplorasi minyak. Tapi yang nggak taat seperti Saddam Hussein, digambarkan Saddam Hussein itu adalah diktator, otoriter gitu ya. Sehingga kan Arab Saudi yang disayang-sayang Amerika dan Irak yang digambarkan seperti itu nggak mungkin akur. Ya nggak, Islamofobia itu tidak semua orang Islam digambarkan yang disayangi Barat aja yang digambarkan baik. Otomatis lah kalau saya menggambarkan Anda berdua beda itu Anda nggak mungkin saya memperlakukan Anda beda sebagai mahasiswa pasti Anda jadi nggak akur gitu ya. Itulah trik-trik yang sejak Belanda itu diperlakukan namanya divide and rule ya, memecah belah kemudian untuk menguasai gitu. Dampaknya jelas terpecah. Bahkan seperti di Indonesia ya. Kalau dulu itu Clifford Geertz itu menggolong-golongkan Islam itu adalah Islam itu Islam abangan, Islam santri, dan Islam priayi. Tergantung namanya ya. Kata Clifford Geertz kalau namanya itu nama Jawa, dia pasti abangan. Kalau saya alhamdulillah nama saya itu Arab semua Siti Mutiah, itu masih santri gitu ya. Itu menurut Clifford Geertz. Otomatis yang teman saya yang namanya Jawa banget itu lihat saya juga sudah ini ya berjarak gitu ya. Kamu kan santri, aku abangan gitu. Sama dengan sekarang muncul Islam Nusantara atau Indonesia yang tidak setuju kan jadi musuhan. Ya dimunculkan itu tuh sengaja dimunculkan supaya ada ketidaksusuan kemudian umat Islam jadi terpecah. Padahal kita sendiri semua ya Islam tuh ya Islam satu, tetapi yang beda-bedakan kan dari pihak luar gitu ya. Jadi itu wujudnya. Dampaknya adalah memecah belah umat Islam. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu apakah media massa memiliki peran dalam memperluas Islamofobia itu sendiri? Sangat berperan ya, karena saya waktu berapa tahun yang lalu kan saya mengajar gerakan politik Islam itu. Kemudian ada film namanya Fitnah yang di film Belanda. Fitnah itu isinya adalah kekerasan kekerasan yang dilakukan Islam, misalnya dia itu seringnya menahan orang terus membunuh gitu ya. Itu kan namanya aja judulnya fitnah, yaitu fitnah gitu. Tapi orang terlanjur percaya toh kalau orang Islam itu seperti itu gitu ya. Dia juga ada
majalah Denmark yang namanya Charles Hebdo. Ya, Charles Hebdo ini majalah yang tiap episodenya, artikelnya itu khusus menghina Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad itu digambarkan orang tua yang yang senang dengan anak-anak itu pedofil ya, pedofil karena menikahi kan masih umur 9 ya Siti Aisyah itu gitu. Itu digambarkan dengan jorok. Ya, Nabi Muhammad itu suka menikah gitu, suka kawin. Itu digambarkan dengan jorok. Dengan sangat jorok, karikatur bentuknya. Ya, orang sholat, wah pokoknya kalau Anda ingin lihat ya itu, orang kan bisa percaya. Kalau orang Islam itu kayak gitu, kalau hanya dengan baca media, dengan melihat media. Jadi media sangat berperan. Tapi karena ini tipu-tipu ya lama-lama hilang kan, Anda udah nggak merasakan. Zaman waktu saya itu ya sedih banget ya Islam digambarkan seperti itu. Ibu, menurut Ibu tindakan apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah fenomena Islamophobia ini agar ya tidak berkembang? Islamophobia sebetulnya yang dilakukan umat Islam itu ya karena perintah agama saja. Seperti kita tidak memperdulikan ini ya fenomena. Kita digambarkan Islamophobia. Ajaran kita itu kan ukhuwah Islamnya. Sesama umat Islam itu bersaudara, ya kan? Itu kita jalankan. Kita karena itu perintah agama nggak peduli kamu mau menganggap kita apa kan? Ukhuwah Islamiyah itu misalnya membangkitkan solidaritas Islam. Kalau di Indonesia contoh sangat kentara adalah dukungan kita terhadap nasib bangsa Arab Palestina. Kita mendukung sejak dulu ya. Ketika dia dibom oleh Israel, kita kirimkan bantuan melalui Mercy gitu ya. Orang kan melihat, sekarang kan dunia terbuka ya. Oh, Islam kok ini masih ada solidaritas gitu ya. Bahkan kalau agama lain kok mana solidaritas di antara mereka itu ya, kan tidak didorong oleh agama. Jadi karena kita itu didorong oleh perintah agama, maka itu yang seliweran apapun kita dikategorisasikan kita tetap jalan terus ya. Contohnya itu solidaritas itu juga terlihat ketika Rohingya itu kok aneh, hanya negara Islam yang protes. Kalau itu masalah kemanusiaan mestinya seluruh dunia. Berarti ada solidaritas Islam. Ya. Kemudian yang terjadi adalah di Inggris, ya orang Islam di sana ya tetap melakukan ini ritual-ritual keagamaan. Itu ukhuwah Islamiyah, perintah untuk menjalankan haji dan umroh. Itu kan orang juga merhatikan kok orang Islam seperti doing business as usual ya. Artinya tidak terpengaruh oleh itu ya. Sehingga Masjidil Haram sudah diperluas bisa menampung 6 juta orang saja masih kurang. Gimana? Orang Islam katanya terbelakang semua, kan berarti miskin. Tapi kok bisa datang itu? Itulah sehingga lama-lama orang kesel terhadap menstigmakan Islam karena orang Islam sendiri ya itu terus menjalankan perintah agama itu aja. Itu yang membuat kita serta gitu. Itu. Ya berarti kalau kayak gitu meningkatkan keimanan itu termasuk ya Bu ya? Iyalah, itu sudah otomatis. Tadi saya belum cerita belum selesai ya. Di Inggris itu sekarang 15 wali kota itu Muslim. Iya, 15 wali kota Inggris Muslim, dari 5, 10 wali kota London nggak tahu sudah diganti atau belum ya. Itu Muslim dan mereka mengatakan nggak apa-apa dipimpin oleh orang Islam. Terus malah pernah terjadi kebakaran di satu gedung di Inggris, di London, saya lupa tahun berapa. Itu mereka, wah kita terima kasih pada orang Islam, ketahuan kebakaran karena mereka mau makan sahur, waktu itu Ramadan gitu ya. Mereka makan sahur dibangun malam sehingga ketahuan ada kebakaran, kita terselamatkan gitu ya. Itu juga media yang
mengatakan itu ya, akhirnya ya terkikis sendiri Islamofobia itu. Kemudian ada tulisan buku misalnya yang nulis juga orang Barat, The World Without Islam gitu misalnya ya. Dunia ini kalau tanpa Islam akan kacau, karena waktu itu yang menemukan orang Arab, matematika yang menemukan orang Arab, angka itu kalau Anda orang Arab nggak menemukan angka 0, tapi kalau angka 1 sampai 9 katanya Yunani kuno ya. Tapi yang menemukan angka 0 itu adalah orang Arab. Tanpa angka 0 kan dia cuma bisa berhitung sampai 1 sampai 9. Ya kan? Itu kata buku itu ya. Jadi tanpa Islam itu tatanan dunia ini akan kacau gitu ya. Karena sekarang ini apalagi dengan isu-isu yang muncul lagi di zaman Nabi Lut ya toh, itu dia katakan coba kalau nggak ada Islam yang bisa mengekang perkembangan itu siapa? Karena kalau agama lain ya menghormati kebebasan dengan kasih itu ya tidak akan menyelesaikan. Kalau kita ini aturannya nggak boleh gitu ya, cuma mau di apa nggak boleh gitu ya. Itu ya yang yang saya lihat kita tetap akhirnya jadi tambah beriman malah karena Islamofobia itu ya untuk orang-orang, karena ini tuduhan dan ini pembuktian gitu ya. Gitu ya. Jadi orang Islam juga sekarang coba Anda perhatikan gencar banget mulai belajar bahasa Arab, mulai belajar Al-Quran sebagai kitab kita gitu. Dan orang Islam sendiri ya kemudian memang terpecah gitu, kita mengakui ya orang Islam itu tidak satu, kan kadang-kadang kita bermusuhan dengan satu yang lainnya, tapi dengan Islamofobia kadang-kadang bisa juga menyatukan gitu ya. Jadi kalau itu dihadapi misalnya yang serangan Arab Palestina oleh Israel itu menyatukan orang Islam bahwa kita harus membela saudara kita gitu ya. Jadi ya ada dampak positifnya sebetulnya ya itu. Terakhir ya Ibu, ya. Menurut Ibu sendiri bagaimana cara kita agar bisa mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang Islam agar bisa mengurangi prasangka terhadap Muslim? Ya, sebetulnya itu bisa dilakukan individu per individu, kemudian organisasi ya, dan kemudian negara tentu saja ya, levelnya bisa individu, organisasi, dan negara. Negara itu kalau merasa Islamofobia itu benar-benar mengganggu orang Islam, sebagai misalnya Indonesia penduduk mayoritas Islam, negara punya strategi gitu ya untuk mengenalkan. Kalau menurut saya negara kita ini cukup bagus menunjukkan strategi dalam hal mengenalkan Islam Indonesia. Maunya negara itu Islam kita moderat lah, jangan yang terlalu keras gitu ya. Itu Islam moderat, Islam radikal, Islam ekstremis itu juga mereka yang menggolongkan ya. Mungkin kan ya kita itu hanya mempertahankan hak kita, kalau dijajah melawan kan gitu ya. Itu dianggap ekstremis ya, ekstremis, radikal. Kalau yang moderat itu ya diserang, direbut haknya, ya diam saja lah gitu kan. Sebetulnya Islam moderat itu saya setuju dalam hal kita itu ya memang harus kompromi untuk hal-hal yang tidak prinsipil ya. Misalnya kalau Iran misalnya wanita itu harus pakai jubah warnanya hitam gitu ya, kan nggak harus seperti itu. Kalau di Indonesia kan harus disesuaikan, memang kita harus menutup aurat tapi sesuai dengan budaya kita gitu ya, yang budaya kita. Jadi juga tidak kompromi kalau untuk misalnya harus lepas jilbab, kan orang Jawa dulu tidak pakai jilbab, bahwa kalau mau diurut kita tuh seperti Tarsan. Memang baju ini dari mana ya? Ya, dasi, jas itu dari mana? Mau ditelusuri ya kayak Tarsan itu kalau mau kembali ke Indonesia yang asli. Kan ya nggak gitu. Kita ini kan civilization atau peradaban itu kan berkembang karena bergaul dengan orang ya. Islam itu memberi pagar mana yang kamu boleh gitu ya, dengan
beradaptasi itu, mana yang tidak boleh gitu. Islam itu memberi batasan-batasan kita memang jadi tidak bebas, tapi itu baik untuk kita ya gitu. Loh, sabar. Tenang, Sobat Arsip. Ini masih di tayangan yang sama kok. Di sini kita akan diskusi dengan topik yang sama. Nah, langsung saja tanpa mengulur waktu yang panjang, kita akan mempersilahkan dan mengenalkan narasumber kece kami, yaitu Muhammad Bimo Satrio. Kepada Kak Muhammad Bimo, dipersilakan untuk memberikan sepatah kata pengantar dulu. Oke, baik. Halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin teman-teman, nama aku Muhammad Bimo Satrio Wijakongko, panggil saja Bimo. Aku saat ini masih mahasiswa di Kimia FMIPA UGM angkatan 2019, yang berarti semester 9 ya, dan I'm really happy bisa diajak teman-teman di sini untuk sharing-sharing lah mengenai tema yang akan mungkin dijelaskan sama Mas Araunya. Silakan Mas. Oke. Langsung saja tanpa mengulur waktu yang panjang, langsung saja kita masuk ke topik diskusi hari ini. Kepada moderator Melati Kusuma, saya persilahkan. Ya, Mas Bimo. Kita langsung masuk ke pertanyaan ya, Mas. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama itu, menurut Mas Bimo sendiri, Islamofobia itu apa sih? Oke, baik. Jadi Islamofobia, kalau bisa kita terjemahin berkata per kata, Islam ya Islam lah. Fobia itu bentuk ketakutan, bentuk ketraumaan. Tapi kalau misalnya kita jabarkan secara panjang, berarti adalah bentuk kebencian, bentuk kesensian, bentuk kesensitifan, dan bentuk penghindaran terhadap Islam gitu teman-teman, dalam berbagai macam bentuk. Kadang-kadang ada yang dalam bentuk perbuatan, dijauhin, berbentuk secara verbal, yaitu memberikan ucapan pencelaan, bahkan juga berbentuk, mohon maaf nih, kekerasan, yaitu pembantaian ataupun bullying lah. Biasanya yang berbagai macam-macam bentuk fobia itu, tapi yang pada intinya tujuannya adalah ya memberikan bentuk kebencian terhadap Islam itu sendiri, baik secara kaum, secara pada manusia, ataupun secara pada agama Islam itu sendiri. Kalau munculnya Islamofobia itu dari kapan ya, Mas ya? Nih, kalau teman-teman secara umum mengetahuinya kan dari peristiwa pemboman gedung 2 World Trade Center itu kan pada tahun 9 November 2001, yang mana banyak yang mengatakan rumornya didalangi oleh orang Islam tersendiri atau disebut Islam teroris. Tapi kalau dari kita mau coba baca lagi teman-teman, Islamofobia itu bahkan sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, yang mana pada saat sebelum hijrah ke Madinah pun juga sudah ada berbagai macam bentuk kekerasan terhadap kaum-kaum Islam oleh kaum-kaum Quraisy. Kekerasan juga, perampasan hak milik benda, dan juga pencemaran nama baik. Tapi kalau misalnya terbumingkan lagi sehingga nama barunya Islamofobia, nah itu dimulai pada tahun 2001 ketika terjadi pemboman di World Trade Center. Muncullah berbagai isu-isu ataupun video-video viral tentang penjelekan nama Islam tersebut. Menurut Mas Bimo sendiri, mengapa Islamofobia itu bisa ada dan terus berkembang sampai sekarang, Mas? Nah, kan tadi aku sudah bilang ya teman-teman, itu kan dari zaman dulu banget, zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, walaupun ketika saat itu masa kejayaan umat Islam sudah besar pada zaman pertengahan Nabi Muhammad, bahkan saat Khulafair Rasyidin, tapi pun pelan-pelan juga terjadi perpecahan, baik perpecahan internal maupun eksternal. Maka banyak sekali orang-orang jahat di sana tuh yang sudah tetap terus berusaha menyusupi dan juga merusak Islam itu secara baik dalam ataupun luar. Nah, they take any chance lah. Kita pun yang sebagai seorang muslim pun juga tetap berkomitmen kan untuk terus membangkitkan nama Islam, apalagi orang-orang jahat di luar sana yang ingin menghancurkan nama Islam. Maka motifnya adalah memang udah membenci Islam itu tersendiri, dan juga ya merasa bahwa ketidakcocokan Islam terhadap mereka dan masyarakat mereka. Biasanya itu begitu. Kenapa Islamofobia itu tetap ada? Kalau untuk pelaku utama dari Islamofobia sendiri itu menurut Mas ya, Pak? Menurut aku ya, kalau misalnya teman-teman lihat di media kan kadang-kadang banyak orang yang berasumsi bahwa orang-orang barat lah ya, tapi kan nggak sepenuhnya orang-orang barat pun fobia gitu terhadap Islam, karena ya tidak ada identitas tertentu siapa yang melakukan Islamofobia ini. Bahkan jangankan orang-orang barat luar sana, bahkan juga yang dari negara kita sendiri pun juga banyak yang memusuhi Islam. Makanya orang-orang yang coba memerangi kita lah gitu teman-teman. Jadi tidak ada identitas tertentu. Bagaimana teman-teman melihat, biasa saja apa tindakan dan perilaku dan perbuatan dan juga perkataannya terhadap Islam itu sendiri. Kalau untuk dampak Islamofobia itu terhadap individu dan komunitas muslim itu, Mas,
Ini ceritanya, kita cerita-cerita juga ya teman-teman, Iya. satu aja lah. Nah, aku melihat bahwa Islamofobia ini mengakibatkan framing Islam itu terlalu inferior, terlalu kuno dan terlalu rendah lah. Misalkan gini teman-teman, kita misalnya pakai pakaian yang casual banget ya, ataupun pakaian seperti umumnya. Mereka tuh mencoba memframing Islam itu sebagai orang-orang yang pakaiannya lusuh, terlalu kayak gelandangan lah ya, maaf cakep nih teman-teman. Nah, mereka mencoba membuat framing seperti itu sehingga ya apa-apa dipandang rendah gitu loh. Sehingga kadang-kadang kita nih ya, walaupun di negara muslim terbesar di dunia ini yaitu Indonesia, pun juga malu mengatasnamakan Islam sebagai identitas utama gitu loh. Ya kadang-kadang kayak misalnya kita posting hal-hal yang Islami gitu loh, ntar kita dibilang terkesan terlalu alim, terlalu soleh. Itu yang mungkin pengalaman-pengalaman yang sering aku lihat dari orang sini semua. Tapi hal itu mengakibatkan ya mana nih rasa bangga kita sebagai seorang muslim gitu. Maka itu merupakan salah satu dampak kecil dari Islamofobia. Kalau dampak besarnya ya teman-teman bisa baca berita lah, apa saja itu. Jadi makanya tumbuhlah rasisme, tumbuhlah rasa keeksklusifan, seolah-olah mengkastakan lagi gitu. Tapi yang gue ceritakan dampak kecil aja sih. Jadi makanya emang kita tuh kok rasanya kadang-kadang apa ya namanya, ucapan-ucapan narasi orang tuh adalah gue nggak terlalu Islami banget nih, gue nggak terlalu alim banget nih gitu. Padahal kan memang Islam itu mengatur segala kehidupan kita teman-teman gitu. Untuk faktor yang akhirnya mengembangkan Islamofobia sendiri itu menurut Mas Bimo seperti apa? Media massa. Kalau dari aku jelas media massa biasanya. Karena apa ya namanya, dunia sekarang kan sudah maju di bidang teknologi. Makanya orang bisa tahu gitu loh hanya dari scroll Instagram, scroll TikTok. Jadi media massa itu sangat berperan besar. Bahkan sebelum zaman dulu banget, media massa seperti koran ataupun surat kabar. Kalau teman-teman tahu di Prancis yang namanya surat kabar Charlie Hebdo, kan mereka rutin banget tuh menggambar kartun yang seolah menjelek-jelekan orang Islam itu sendiri, teman-teman. Jadi emang media massa itulah yang paling berpengaruh besar terhadap Islamofobia itu. Iya. Menurut Mas Bimo, tindakan apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah fenomena Islamofobia itu agar tidak terus berkembang seperti sekarang ini? Nah, kalau dari aku sendiri teman-teman, kita balas balik dengan media massa itu juga. Kita perlu berlomba-lomba untuk menggunakan media elektronik yang kita punya. Kita misalkan buatlah konten mengenai Islam itu tersendiri. Soalnya kalau teman-teman search juga banyak loh orang-orang muslim yang sudah membuat konten yang membrandingkan bahwa Islam itu begini, Islam itu seseru ini, serta mengunjungi Ka'bah seindah ini gitu teman-teman. Kita bahas dengan media massa. Sebenarnya ada banyak caranya kok teman-teman. Tapi kan yang mungkin saya sebutkan adalah apa yang buat berkembang dan apa yang perlu kita lawan balik. Kalau misalnya kayak saya sendiri nih teman-teman, saya kan tipikal orang yang suka diskusi, membuat lingkaran diskusi, membahas hal isu-isu tersebut. Itu juga menjadi dakwah kecil saya lah untuk coba kita bahas lah isu-isu Islam saat ini. Dan bahkan saya juga mengajak teman-teman yang non-muslim biasanya. Karena itu menunjukkan kepada teman saya non-muslim bahwa ya kita juga terbuka kok untuk diskusi dengan orang non-muslim. Ya, maka kalau bagi saya diskusi adalah bentuk cara saya untuk melawan Islamofobia tersebut. Kalau kepada teman-teman lain terserah, yang penting ya kita berikan branding terbaik sebagai seorang muslim. Itu teman-teman. Ini kita langsung ke yang terakhir ya Mas. Kalau untuk saran dari Mas sendiri, apa yang perlu kita lakuin untuk bisa membentengi diri agar tidak terjerumus pada tindakan yang ternyata mengarah ke Islamofobia itu Mas? Nah oke, ini aku pertanyaan yang paling saya suka ya. Ini kan jadi diskusi juga lah. Nah teman-teman, sebagai seorang yang korban lah ya dari Islamofobia itu tersendiri, kita pun juga perlu smart teman-teman. Smart dalam artian apa? Karena kadang-kadang keraguan orang Islam terhadap Islam itu sendiri itu kerap terjadi banyak gitu. Jadi kita sebagai seorang muslim ketika melihat suatu isu yang mencoba memframing jelek muslim tersebut, ayo kita koreksi. Kalau bahasa Islamnya itu tabayun. Ayo kita cek yang salah tuh sebenarnya siapa sih gitu loh. Kan mungkin sebenarnya kesalahannya adalah individu itu sendiri. Makanya cepet banget media-media massa itu menyalahkan sistem, menyalahkan Islam itu sendiri. Padahal yang salah kan adalah perorangannya teman-teman. Jadi kita sebagai seorang muslim saat ini perlu kritis dan objektif melihat suatu perkara dan isu. Misalkan apa ya namanya? Oke, misalkan poligami deh. Ya ini kan jadi bahasa yang sangat dinamis ya. Aku sendiri pun juga sepul-sepul aja sih kalau poligami. Kita jujur-jujuran aja ya teman-teman. Nah, tapi intinya begini. Kalau di Al-Quran, poligami kan sudah dijelaskan itu ada dan dipersilahkan. Kadang-kadang
hal yang bisa mencoba orang menjatuhkan Islam adalah mereka selalu menunjukkan praktek-praktek poligami yang menjadi sebuah kasus. Misalkan perselingkuhan atau apapun itu, tidak adil pembagian harta, padahal yang kita salahkan tuh ya orangnya gitu loh. Kita perlu juga, makanya di Al-Quran setelah menikahi sampai 4 istri, ada lanjutannya lagi. Kalau kamu berlaku adil, maka perlu diukur apakah manusia tersebut bisa adil apa enggak. Ini kan contohnya ya, teman-teman perlu kritis gitu loh. Maka jangan salahkan sistem poligami, tapi salahkan yang para pelaku-pelakunya gitu loh. Nah, teman-teman kan nggak pernah lihat kan orang poligami yang sukses gitu loh, bukan sukses ya istilahnya, tapi tetap sakinah mawaddah warahmah. Mungkin antara mereka memang kalah di media massa, terkalahkan oleh yang memframing jelek, atau enggak memang mereka tidak membrandingkan diri gitu loh. Itu kan juga haknya orang-orang kan. Nah, tapi hal yang bisa kita beritahu kepada semua teman-teman di sini adalah tetap kritis dan objektif teman-teman. Gitu. Be smart lah kalau dari aku. Terima kasih ya Mas. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih moderator atas paparan diskusi yang panjang yang lumayan menguras tenaga ini ya Mas. Nah, langsung saja Mas, ini kan kita sudah men-share link kepada teman-teman. Kayak teman-teman banyak yang banget yang kepo terkait Islamofobia ini Mas. Kayak kita sudah coba men-share ke pertanyaan audiens ya? Audiens. Oh, Ini mantap. pertanyaan audiens. Siap-siap. Ini ada banyak banget titipan pertanyaan dari audiens, dari Sobat Arsip. Tapi hanya satu aja Mas yang saya pilih. Oke, siap, boleh apa. Dari teman saya juga ini Pak. Jadi menurut Mas bagaimana sih pendapat soal tindakan yang dilakukan oleh anggota salah satu boyband terkenal di Korea Selatan yang diduga melakukan Islamofobia? Nah, kalau begitu apakah penggemar dari grup dari boyband tersebut mendukung tindakan dari idolanya yang bisa dikatakan sebagai pelaku Islamofobia itu sendiri? Ini nanya K-popers ya. Pertama, saya tidak terlalu begitu K-pop, ya tapi ya memang kita perlu coba ulah lah untuk dikasih keterangan lah. Ada seorang artis K-pop yang melakukan Islamofobia, entah itu siapa. Tapi kalau dari aku gini teman-teman, niatnya jadi bahasan baru nggak ada Islamofobia. Teman-teman berhati-hatilah yang dengan namanya fanatisme atau teman-teman mengidolakan sesuatu. Nah, karena kalau teman-teman mengidolakan fanatik terhadap manusia, kita mesti tahu manusia juga banyak salah. Ya kalau misalnya manusia tukang salah, nah sekarang pilihannya kita harus ngapain? Mentolerir atau tetap kritis dan melawan? Kalaupun diam saja, ya saya masih nggak apa-apa ya. Mungkin memang dia tidak tahu dan tidak siap lah dengan apa yang diucapkan ya. Kalian juga perlu tanggung jawab. Kalau kritis ya dikritisi gitu loh. Tindakan Islamofobia tersebut. Jangan sampai karena fanatisme itu malah mendukung. Sehingga kalau misalnya teman-teman buka sosial media, mungkin saya juga dulu referensinya teman-teman, mohon maaf bisa dicari aja. Banyak tuh para penggemar-penggemar fanatik yang justru terlalu membela-bela idolanya dan malah mengesampingkan Islam itu sendiri teman-teman. Makanya bahaya hal yang seperti itu. Jangan terlalu fanatisme apalagi sama manusia. Nah, kalau kita menjadi seorang penggemar, silakan gemari karya-karyanya yang sekiranya memang tidak melenceng dan tidak menyimpang. Jika hal ada yang menyimpang, hindari dan kritisi teman-teman. Begitu kalau dari saya. Terima kasih Kak atas jawabannya. Terima kasih Sobat Arsip yang sudah mencoba bertanya kepada kami, dan mohon maaf hanya satu yang kami pilih karena waktu dan durasinya yang sangat tidak memungkinkan. Nah, sepertinya cukup diskusi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Muhammad Bimo Satrio dan rekan-rekan yang bertugas pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.